Satria, Ya, Mama boleh bahas satu hal? boleh, Ma. Kamu belum bisa lupain Laras ya? Kenapa Tante Astari bahas Laras lagi sih? Apa maksudnya? Apa dia berniat merestui Sekar sama Satria? Kenapa Mama bahas itu sekarang? Wah, sesuatu yang gak kelihatan bukan berarti hilang. Kadang aku berusaha keras banget buat ngelupain Laras. Tapi yang aku dapat malah ingatan itu muncul lagi. Dan bahkan makin kuat. Iya, Mama tahu itu nggak mudah. Tapi Mama nggak mau kamu terus-terusan mikirin Laras terus. Sat, kamu juga harus mikirin masa depan kamu. Ya, aku cuma baru tahu, Ma. Ternyata kehilangan semenyakitkan ini. Aku nggak pernah merasa lebih sakit daripada kehilangan Laras. Tapi di satu sisi aku juga mau lebih tenang. Aku bukan nggak mikirin masa depan aku, Ma. Aku mikirin kok. Mama tenang aja. Aku harap arah pembicaraan kita sekarang bukan ke Bella ya, Ma, tujuannya. Enggak. Mama ngebahas ini karena Mama care sama kamu. Mama sadar kok kalau Mama itu terlalu egois, terlalu keras hadapin kamu. Makanya Mama minta maaf ya, Sat. Iya, Ma. Aku juga minta maaf. Pasti banyak sikap aku yang bikin Mama sakit hati kan. Tapi satu hal yang Mama harus tahu sekarang. Biarin aku jalanin semua proses ini ya, Ma. Aku pasti bisa atasinnya kok. Aku cuma butuh doa dan support dari Mama. Ya, Mama akan lebih menghargai setiap proses hidup kamu. Mama janji. Makasih banyak, Ma. Aku udah denger ya. Mbak, itu Mbak Naila kan? Kemarin baru aja dia keluar rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Sekarang apa yang terjadi sama Mbak Naila, Mbak? Naila coba bunuh diri lagi. Dia minum banyak pil penenang. Ada bekas botol obat di sampingnya, Sus. Oh ya, saya konsultan pernikahannya Naila. Dia minta tolong saya untuk ke rumahnya. Tapi pas saya ke rumahnya dia udah nggak sadarkan diri, Sus. Kami harus segera melakukan tindakan. Permisi. Sus. Bella, sejak kapan kamu di sini? Satria, aku udah denger ya pembicaraan kamu sama Tante Astari. Ternyata kamu jago bohong ya. Bohong. Apa? Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Bohong tentang perasaan kamu ke Laras. Padahal faktanya, perasaan kamu sudah berpindah ke Sekar, iya kan? Suster itu udah berhasil ngerebut hati kamu. Iya kan, Satria? Bel, jangan so tau, Bel. Aku yang paling tahu diriku sendiri. Dan aku yakin sampai kapanpun, aku akan tetap cinta sama Laras. Oh ya? Masa sih? Aku nggak percaya. Yang aku lihat, secepat itu kamu udah bisa langsung jatuh cinta sama Sekar. Sedangkan aku, yang udah perhatian kamu sejak lama, ngemis perhatian dari kamu cuekin. Kamu nggak pernah tanggap aku ada. Hubungan aku sama Suster Sekar sebatas profesionalitas. Karena dia sering bantu tugas kepolisian juga. Kalau gitu buktiin dong. Nggak usah sering-sering ketemuan sama Sekar. Bisa kan? Kamu suruh kayak anggota kamu. Nggak usah kamu yang ketemuan langsung. Satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu udah nggak punya hak untuk atur hidup aku. Satria! Hubungan
hubungan aku sama Suster Sekar sebatas profesionalitas. Karena dia sering bantu tugas kepolisian juga. Kondisi pasien sudah stabil, Dok. Tekanan darah dan saturasinya sudah naik. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Saya ada visit di pasien lain. Baik, Dok. Untung HP-nya Naila nggak di-password, jadi aku bisa hubungin suaminya. Halo, dengan suaminya Naila? Saya Elvira, konsultan pernikahannya Naila. Saat ini istri Anda sedang dirawat di rumah sakit. Kok dimatiin? Senggak peduli itu ya suaminya Naila. Masa nomornya diblokir? Kasian ya Naila. Pantes aja dia hidupnya tertekan. Alhamdulillah Naila selamat. Saya nggak nyangka Naila bisa senekat ini. Waktu pertama kali saya nanganin Mbak Naila di rumah sakit, kondisinya juga cukup parah, Mbak. Dia mencoba mengiris pergelangan tangannya. Beruntung Mbak Naila masih bisa selamat dibantu tetangganya. Sepertinya karena masalah rumah tangganya yang terlalu berat, Sus. Tadi saya coba telepon suaminya, tapi langsung diblokir. Dia blok? Saya penasaran sama suaminya Naila, sampai Naila bisa senekat ini. Karena selama konsultasi, Naila sepertinya belum berani terbuka. Halo, sayang. Kamu udah sampai? Tunggu ya 5 menit lagi. Sus, maaf ya Sus, saya nggak bisa lama-lama. Suami saya udah jemput. Ah ya. Ini HP-nya Naila dan kartu nama saya. Tolong jaga Naila ya Sus. Kalau terjadi apa-apa, hubungi saya. Baik. Saya permisi ya. Hai. Udah selesai begini. Udah. Repot kan tiap hari jemput. Padahal kamu izinin aja aku bawa mobil sendiri. Lebih repot lagi nggak sih? Kalau kamu harus nyetir sendiri. Kan lebih enak aku yang jemput. Pokoknya sampai kakek nenek, aku bakal terus anterin kamu. Aku cuma pengen mastiin kamu selamat. Ya. Bisa aja, Mas. Mas, bentar. Aku mau cerita. Kenapa? Klienku kasihan tahu. Dia mau bunuh diri. Kayak dia udah nggak kuat deh sama rumah tangganya. Suaminya tuh parah banget. Nih ya, pas aku telepon kasih tahu istrinya di rumah sakit, masa nomornya diblokir? Suami macam apa coba? Udah kamu tenang ya, jangan kebawa emosi. Bukan gitu, Mas. Aku tuh nggak tega. Sebagai seorang istri, aku ngerasain sakitnya gimana. Kalau aku jadi dia pun, aku nggak akan kuat deh. Suami yang harusnya jadi pelindung, ini dia yang ngehancurin. Ya tapi kan nggak semua laki-laki kayak gitu kan. Contohnya kamu. Kamu selalu perhatian sama aku. Kamu selalu mastiin aku. Aku beruntung deh punya kamu. Kamu jangan berubah ya. Kamu itu cinta matinya aku. Sampai kapanpun aku akan terus jagain kamu. And I will make sure kamu happy terus. Ya. Ini kenapa sih kita ngomongin jadi melo? By the way, aku beliin kamu puding karamel kesukaan kamu. Nih. Bener kan? Wih, makasih ya Mas. Ya udah, kamu makan ini dulu. By the way, nanti malam aku udah bikin reservasi dinner di restoran. Jadi pastiin kamu nggak sibuk, nggak ada kerjaan. Oke? Ya, Jadi, yuk. siap. Halo, Tante. Kamu? Mau ngapain kamu kesini? Lagian juga aku kesini nggak bilang-bilang dulu sama Tante. Oh, jadi sekarang Tante udah mulai nggak suka ya dengan kedatangan aku ke sini. Kayaknya dulu Tante deh yang sering ngundang aku ke sini dan pintu rumah Tante itu selalu terbuka buat aku. Udah langsung aja. Mau ngomong apa kamu?
Tante mulai meremehkan semua fakta-fakta yang aku tahu ya. Oh, atau Tante mau aku beberkan semua rahasia Tante tentang kematian Laras ke Satria? Sekarang ini kamu jadi sering ngacem-ngacem Tante ya? Aku nggak ngancem Tante. Aku cuma make sure aja kalau Tante itu ikutin semua peraturan aku. Karena semua bukti itu udah lengkap ada di tangan aku Tante. Jadi, kapanpun Tante nggak ikutin permainan yang aku mau, aku akan beberkan semuanya. Oke. Tapi gimana kalau justru Tante yang punya bukti kalau kamu ada di lokasi kematiannya Laras? Dan kalau juga Satria tahu, pasti semua juga nggak baik-baik aja kan? Komandan, Komandan kenapa diam aja? Ada masalah apa, Nan? Untung pelakunya ketangkap juga ya, Dan ya. Nggak sia-sia kaki saya keselio sampai sakit begini. Aku capek selalu dipojokin sama Bella. Kasian juga Sekar kalau harus kebawa-bawa dalam masalahku dan Bella. Mungkin aku harus ajak Sekar ngobrol untuk buktiin ke Bella bahwa kita cuma rekan kerja. Tapi pakai alasan apa buat ke rumah sakit? Duh, ada yang bawa balsam nggak sih? Ini kayaknya kaki saya perlu diurut nih. Jangan pakai balsam apalagi diurut. Mendingan di ronsen. Lebih bagus, lebih jelas. Jeff, putar arah ya. Dan sekarang kita ke rumah sakit Citra Medika Tama. Dan kayaknya nggak perlu di ronsen ya, Dan. Ini kan cuma keselio doang kan? Jangan pernah menyepelekan. Kesehatan dan keselamatan itu nomor 1. Dan ingat ya, ini perintah. Jangan ditolak. Siap, Dan. Nggak maksud menolak juga, Dan. Ayo, Jeff. Siap, Dan. Maksud Tante? Tante gak ada maksud apa-apa kok. Tante cuman bilang, Tante gak suka diancem-ancem. Sekarang gini aja. Justru kali ini kamu yang ikut rencana Tante. Kita fokus pada rencana awal. Kita jangan keras sama Satria. Justru kita harus lemah lembut dan halus. Cara halus gimana ya maksud Tante? Jadi gini, kita ambil kepercayaan mereka, khususnya ke Satria. Dengan begitu, kita bisa memainkan langkah kita selanjutnya. Tante jangan ngide deh. Gimana kalau ternyata rencana Tante salah? Gimana kalau Satria makin dekat sama Sekar, yang ada Sekar malah makin besar kepala? Tante, aku nggak mau ya. Tante nonton video konsultan pernikahan, namanya Elvira. Di situ dia bilang, katanya kalau kita mau meluluhkan pasangan, kita harus banyak-banyak ngalah. Nah coba deh, kamu banyak ngalah sama Satria. Tante, aku udah berusaha sekeras mungkin aja, aku masih ditolak sama Satria. Gimana kalau aku ngalah? Tahan Bel, atau Tante juga punya ide. Gimana kalau untuk saat ini kamu jaga jarak sama Satria? Dengan seperti itu justru mungkin Satria akan cariin kamu, ya kan? Ini namanya permainan bawah tanah. Musuh nggak akan curiga kalau kita berbaur sama mereka. Tapi gimana? Kalau ternyata semua rencana Tante itu salah, bukan malah nyariin aku, tapi malah Satria makin dekat sama Sekar. Udah, kamu tenang aja. Kamu serahin semuanya sama Tante. Tante akan bikin kalau ke Sekar itu justru dekatnya sama Tante, bukan sama Satria. Brilliant. Aku akan ikutin rencana Tante. Tapi, kalau rencana Tante meleset,
tante yang harus ikutin cara aku. Setidaknya ini bisa nyelamatin aku dulu untuk saat ini. Sampai aku bisa menemukan kelemahan Bella karena aku harus memastikan Bella nggak beneran punya bukti. Deal. Dan satu lagi, si Sekar itu harus tahu soal rekaman ini. Biar dia nggak bisa kepala, tante. Biar dia tahu kalau Satria itu gak ada perasaan apa-apa sama dia. Hubungan aku sama Suster Sekar sebatas profesionalitas. Karena dia sering bantu tugas kepolisian juga. Hai sayang, lagi ngapain sih, sibuk banget? Enggak, ini urusan kantor, lagi balesin chat orang kantor. Sayang, aku mau nanya deh. Menurut kamu, apa baiknya aku cari kerjaan tambahan ya? Buat apa, Mas? Nanti kamu capek loh kalau kerja 2 kali. Enggak lah. Masalahnya kan gaji bulanan aku tuh kecil banget. Aku sampai sekarang aja urusan uang bulanan aku belum bisa ngasih sama kamu. Soal macam apa coba? Apa sih sayang? Aku gak pernah permasalahin loh soal uang bulanan. Kita bangun rumah tangga ini kan bareng-bareng. Berarti uang aku, uang kamu juga. Jadi kamu gak usah khawatir. Aku punya suami yang setia dan baik kayak kamu aja aku udah bersyukur. Yang harusnya bersyukur itu aku. Tuhan tuh baik banget sama aku. Dia kasih aku istri yang baik, cantik, terus sabar, dan yang paling penting sayang banget sama aku. Yang aku lupa, mobil itu mesti diservis lengkap. Kayaknya sih di rekening aku nggak cukup. Kalau bisa kamu transferin aku setengahnya aja. Nanti sisanya aku yang handle. Gak apa-apa, Mas. Kamu pakai aja uang aku. Uang kamu simpen untuk keperluan kita nanti, ya? Makasih. Siapa? Bentar ya sayang. Ini Naila, klien aku, nelpon. Halo Naila. Halo Mbak Elvira. Maaf ya kalau aku ganggu malam-malam Mbak Elvira. Aku minta tolong Mbak Elvira kesini ya. Aku benar-benar butuh Mbak Elvira sekarang. Kalau mau aku kambuh lagi Mbak. Rasanya aku nggak kuat untuk ngadepin semua ini Mbak. Ya udah, saya kesana sekarang. Makasih banyak ya Mbak. Mas, aku mau keluar bentar, boleh nggak? Malam-malam kayak gini kamu kemana? Ke rumah sakit, Mas. Mas, kamu ingat nggak klien aku yang aku ceritain? Dia kasihan banget, kayaknya dia lagi depresi deh, dan butuh aku untuk teman ceritanya. Kasihan loh Mas, dia itu hidup sebatang kara, dan suaminya pun kayak gitu Mas. Boleh ya? Sampai kapan sih Mas kamu ngelakuin ini sama aku? Hubungan aku sama Suster Sekar sebatas profesionalitas. Karena dia sering bantu tugas kepolisian juga. Gimana? Udah dengar kan? Kalau Satria itu gak bakal suka sama kamu. Mbak, saya juga nggak ngarep. Tapi masa itu udah malam. Dan kamu tuh berhak untuk istirahat juga loh. Kamu tuh kerja nggak 24 jam. Emang nggak bisa besok? Makasih ya Mas, kamu perhatian banget ke aku. Yaudah, aku kasih tahu dia dulu kalau aku jenguknya besok. Udah. Udah, aku udah kabarin. Gitu dong.
Ingat, kamu itu berhak loh untuk menolak klien. Ya. Udah. Aku ke depan dulu. Ya, beli kopi habis. Oke. Hati-hati, Mas. Halo, Naila. Biar saya janji, gak lama-lama. Saya benar-benar butuh Mbak Elvira sekarang. Mbak Elvira kesini ya, Mbak. Oke. Saya kesana sekarang ya. Makasih banyak ya, Mbak. Kaki gue kan cuma keselio doang, ngapain di ronsen segala ya, dikira kaki gue patah apa? Jangan pernah disepelein. Kita nggak pernah tahu kondisinya sampai kita ronsen. Kalau udah di ronsen jelas sakitnya apa. Siap, Dan. Udah ikutin aja. Kan lu tahu. Palingan ketemu sama suster Sekar. Naik. Dan, ngapain pakai kursi roda segala? Ini cuma keselio doang kan? Nggak usah ngeyel, naik. Cepet. Naik. Nah, kalau gini lebih aman. Suster Sekar, tolong anggota saya diperiksa. Ini kakinya tadi cedera, takutnya parah. Kalau bisa di ronsen dan diambil tindakan medis ya. Saya bantu cek sebentar ya kondisinya. Permisi ya, Mas. Yang sebelah mana? Sini. Mas, ini sepertinya nggak apa-apa kok. Cuma terkilir biasa aja. Gak apa-apa. Suster salah kali. Anggota saya kesakitan kok. Sakit kan, Tar? Sakit kakinya. Coba diperiksa lagi. Karena gini ya, kami menyangkut banyak tugas. Kalau cedera, itu nggak akan optimal. Tolong di ronsen deh, diperiksa deh. Kasihan, nanti kalau dia dicuekin malah tambah parah sakitnya. Nggak semua orang kok suka nyuekin orang lain. Hanya orang yang nggak peka aja yang ngelakuin itu, ya kan? Ini kaki saya jadi diperiksa nggak sih? Jadi, ayo periksa sakit ini. Cepet, bawa. Oke. Ayo. Sus, periksa. Jutek banget. Kayaknya dokter Erik cocok banget deh sama suster Sekar, ya kan? Iya, mereka sama-sama baik, sama-sama jomblo lagi. Kalau dokter Erik sama suster Sekar jadian, pasti jadi couple goals banget. Aku juga ngiranya kayak gitu. Dokter Eriknya ganteng, suster Sekarnya juga cantik. Ada dokter yang naksir sama Sekar. Bisa-bisanya. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Tapi kenapa aku harus cemburu? Enggak. Aku nggak punya perasaan apa-apa sama Sekar. Itu kan cuma karena dia mirip sama Laras. Tapi lu kan demen sama si Sekar. Biarpun awalnya karena mukanya kayak Laras. Tapi akhirnya lu kan nyaman sama tenang kalau deket dia. Parah lu. Gengsi amat sih jadi laki buat ngakuin. Kenapa dadaku jadi sesek? Aku beneran cemburu. Enggak. Nggak mungkin. Mungkin ini aku kecapean. Atau masuk angin. Rasain lu. Sesekan tuh dada. Ada Han. Mas Dava, Kamu ngapain? Deketin Elvira? Aku capek, Mas. Aku nggak bisa ngerasain lagi kalau kamu tuh suami aku juga. Hai, kamu tahu kenapa aku ngelakuin ini semua? Buat kita, biar hidup kita tuh terjamin. Kamu terlalu nyaman, Mas, sama Elvira. Sampai kamu ngelupain aku. Aku akan bongkar semua ini ke Elvira. Kamu macam aku? Hah? Kamu tahu apa akibatnya kalau kamu macam aku? Oh, sakit, Mas. Diam!
Ini pasti calon mantunya ya? Walaupun aku suka kesal sama Bella, tapi memang dia masih calon menantu terbaik buat aku. Iya, Mbak. Bu Astari udah cerita banyak soal kamu. Kapan-kapan mampir dong buat konsultasi. Nanti saya kasih free buat kamu dan calon suamimu. Boleh sih, cuman kebenaran juga saya lagi galau. Karena pasangan saya ada yang menggoda. Kalau saya boleh kasih saran dan masukan, dalam suatu hubungan emang harus ada tarik ulurnya agar pasangan nggak ngerasa terkekang. Oh ya, saya pamit dulu ya, lagi ada urusan. Oh ya, Terima kasih Mbak Elvira. Kasih ya. Mari. Mari. Bel, kalau kamu mau jaga jarak sama Satria, kita tetap harus komunikasi dan kita harus memikirkan langkah selanjutnya apa. Mana mungkin aku cuma pasrah doang. Itu gak akan pernah terjadi. Padahal maksudku cuma mau menemukan kelemahan kamu, Bel. Biar kamu gak semena-mena mentang-mentang tahu rahasiaku terhadap Laras. Permisi. Ada apa ini? Gak apa-apa, ini istri saya kayaknya harus mimpi buruk. Ya, sayang. Tadi soalnya saya sempat dengar kayak ada suara cekcok. Oh, enggak. Biasa, kita berunding doang. Mbak Naila, kelihatannya Mbak udah semakin membaik ya. Nanti kita tunggu dulu ada visit dokter, baru nanti bisa dicek dulu udah boleh pulang apa belum. Oke. Kalau ada apa-apa panggil saya aja ya. Misi. Terima kasih. Gimana kalau Sekar juga suka sama dokter itu? Mas Satria, saya mau nanya deh. Kalau pelaku KDRT itu bisa dijerat sama pasal apa sih? KDRT? KDRT ada di pasal 23 tahun 2004. Kenapa kok nanya soal KDRT? Jangan-jangan kamu jadi korban KDRT? Siapa yang KDRT kamu? Jujur sama aku siapa? Oh, aku tahu. Dokter itu kan, dokter Erik. Mana dokter Erik? Apaan sih? Dokter Erik di mana? Mas Satria apaan sih? Bisa nggak sih nggak usah so-soan care kayak gitu? Kalau ini soal pasien, jadi ada pasien yang mau mengakhiri hidupnya karena tekanan psikis. Serem banget sih. Mbak Elvira, datang lagi Mbak. Saya mau jenguk Naila. Dia maksa saya datang ke sini. Saya takut ada apa-apa sama dia, Sus. Gimana ya kabarnya sekarang? Udah membaik kok Mbak kondisinya, tapi infusnya masih dipakai. Terus itu sekarang udah ada suaminya Mbak. Pas banget ada suaminya. Jadi saya bisa langsung ketemu. Soalnya saya nggak punya banyak waktu, Sus. Oh ya, ini siapa ya? Oh, ini Mas Satria Mbak. Polisi yang biasa nanganin kasus, terus sering kerjasama sama rumah sakit ini. Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Dan kita disuruh ke kantor nah, karena ada urusan mendadak. Oh ya, Sus. Saya mau ngadain seminar tentang love relationship. Pembicaranya saya dan suami saya. Suster sama pacarnya boleh datang. Kita nggak pacaran. Kompak banget sih. Pantesan kalian cocok. Saya duluan ya. Iya. Iya Mbak. Nanti kalau undangan digitalnya udah ada, kirim ke aku ya. Loh, apaan sih? Kan aku yang diundang. Loh, nggak dengar tadi aku juga diundang. Pelit banget sih, kirim undangan aja nggak mau. Iya. Ya. Sus! Sus, tolong Sus! Suster Sekar! Mbak, ya ampun. Mbak, ini infusnya dicabut secara paksa. Jangan-jangan Naila dibawa pergi sama suaminya.
Tadi mereka mati di sini kok, Mbak. Mbak yang tenang dulu ya. Saya coba cek lagi ke admin. Mbak pulang aja. Permisi, Mbak. Kamu ngapain sih sama saya Elvira datang ke rumah sakit? Dia tuh udah nggak mau datang. Untung kita berhasil pergi. Kalau nggak yang ada nanti dia bakal nemuin kita berdua. Aku udah nggak mau lagi tutupin kebohongan ini ya, Mas. Kebohongan apa, Nay? Kamu aja nikmatin hartanya Elvira, Nay. Jangan munafik kamu. Aku nggak peduli, Mas. Kamu mau ngancam aku apapun, Mas. Aku bakal telepon Elvira dan bongkar semua ini. Lepas gak? Ngapain sih? Lepas gak? Udah, Mas. Lepas. Boy, kenapa sih? Mukanya sumpek gitu, kayak yang panik. Bang, ada pasien yang dibawa pulang tanpa lapor dulu. Itu mah biasa. Orang yang kagak mau bayar, maunya gretongan. BPJS-nya mandek. Malah bengong diajak ngomong. Mikirin apa lagi sih lu? Gak enak tahu Bang, kayak gini sama Satria. Gua demen deh. Gua malah demen si Satria kayak gini sama lu. Jadi lu tuh fokus kalau kerja. Loh, kan saya udah ngerjain tugas saya dengan baik, Bang. Setiap ada arwah yang minta tolong, pasti saya bantu. Ya itu kan emang udah tugas lu sebagai menteri arwah, menparah. Setiap arwah yang minta tolong harus dibantu. Ya, tapi kenapa ya, Bang? Kok Satria sekarang ngeselin banget? Udah nggak kayak dulu lagi. Emang cowok tuh suka kayak gitu. Ada yang lain kali. Ih, apaan sih? Siapa tahu. Hubungan aku sama Suster Sekar sebatas profesionalitas. Karena dia sering bantu tugas kepolisian juga. Gimana? Udah denger kan? Kalau Satria itu gak bakal suka sama kamu. Mbak, saya juga gak ngarep Mas Satria suka sama saya. Jadi, Mbak dan Bu Astari tenang aja. Gak usah repot. Oh ya? Masa sih? Kelihatan? Iya. Loh, ini kan suaminya Naila. Kok bisa sama kayak suaminya Mbak Elvira ya? Ajar, saya kabur. Mas Dava pulang jam berapa ya semalam? Mobilnya ada, tapi sekarang Mas Dava nggak tahu kemana. Handphonenya pun nggak aktif. Padahal aku harus ke supermarket. Apa aku pergi sendiri aja ya?
antingnya Naila. Aku inget banget dia pakai anting ini pas dibawa ke rumah sakit. Kok bisa ada di sini ya? Halo Sus, saya kesana sekarang. Suami saya mirip sama suami Mbak Naila. Iya, penampilannya beda sih Mbak. Tapi wajahnya kelihatan mirip. Mbak Sekar, Mbak Elvira, tolong saya. Kamu ngerebut suami saya dan diam-diam nikah sama dia, ha? Mas, ada lagi berantem, Mas. Jadi ini maksud kamu, pura-pura jadi klien saya buat nyelidiki hidup saya dan Mas Dava, kan? Kamu mau dapetin Mas Dava seutuhnya ya? Mbak, kamu harus dengerin dulu penjelasan saya. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Anting kamu ada di mobil saya. Mbak Naila, Mbak tenang dulu ya. Kan kita diobrolin baik-baik. Mbak itu seorang konsultan dan motivator. Tolong jaga image ya, Mbak. Makasih ya kamu udah nendangin Elvira. Saya kesini kabur dari Mas Dapa. Karena Mas Dapa nyekap saya di kontrakan. Saya kabur dari Mas Dapa karena saya mau kasih tahu semuanya ke Elvira. Tapi kayaknya Elvira masih marah banget sama saya. Dan saya juga baru tahu ternyata Mas Dapa punya istri lagi. Dia menikah untuk kedua kalinya di belakang saya. Bel, Gimana? Udah bersih? Nggak bisa hilang sih Tante, tapi yaudahlah nggak apa-apa. Posisinya berubah? Mbak Naila? Iya Mbak. Ini suami Mbak Naila kan? Coba cek deh. Permisi ya Mbak. Kamu belum siapa? Ini apa? Jelasin sama aku ini apa, Mas? Kamu nikah lagi tanpa seizin aku. Jawab, Mas. Jawab. Nay, maafin aku hilaf. Hilaf kata kamu. Hilaf. Kamu permainin pernikahan kita, Mas. Nay, aku ngelakuin ini buat kamu, Nay. Aku pengen hidup kamu nggak biasa aja, aku pengen hidup kita berubah. Dan ini cara satu-satunya, aku tuh gak cinta sama dia, Nay. Aku pengen bahagiain kamu, Nay. Kamu bagian aku seperti apa sih, Mas? Aku benci sama kamu. Suami saya selalu menjanjikan untuk menyelesaikannya semua sama Elvira. Tapi itu nggak pernah dilakuin terus sama suami saya. Saya juga nggak sanggup kalau saya diduakan terus. Tapi saya kasihan sama Elvira. Dia selalu dimanfaatin sama suami saya. Mbak, mungkin saya nggak bisa bantu banyak. Tapi
Tapi semoga dengan Mbak cerita kayak gini hati Mbak sedikit lega ya. Ya makasih banyak ya Sus udah dengerin keluhan saya. Saya pamit ya Sus. Hati-hati ya Mbak. Kamu nikah sama klien aku, Mas. Aku udah ngasih semuanya. Aku udah percaya sama kamu dan kamu ngancurin itu, Mas. Aku tuh cuma mau bantuin Naila. Tapi dia malah jebak aku. Percaya sama aku, denger deh. Dia maksa aku ke rumah itu. Pas kita di dalam rumah tiba-tiba kita digerebek sama warga. Pernikahan siri aku sama Naila itu cuma karena permintaan warga. Aku sama sekali gak punya perasaan apapun sama Naila, sumpah. Terus kenapa kamu terima, Mas? Kenapa kamu mau? Karena aku bodoh, karena aku gak tahu pada saat itu aku mesti gimana. Atau kalau perlu, aku bawa Naila ke sini. Biar dia minta maaf sama kamu. Emang harusnya gitu. Dia harus minta maaf ke aku. Harus ada orang lain yang nyaksiin semuanya. Suster Sekar harus jadi saksi. Dia kan kenal sama Naila. Saya habis ketemu sama Mbak Naila, Bang. Terus kenapa muka lu sedih begitu? Ya, tadi Mbak Elvira nelfon saya. Terus dia minta saya jadi saksi permintaan maafnya Mbak Naila. Bingung deh saya, Bang. Kenapa ya? Saya kok dibawa-bawa sih ke urusan rumah tangga orang? Orang masalah saya sendiri aja masih kusut. Ini disuruh lurusin masalah orang lain. Nah lu dibilangin kagak percaya. Udah bener lu jadi arwah, enak, santai. Minta jadi manusia. Jadi ribet sama masalah. Tapi ya Bang, saya tuh bingung mau belain yang mana. Mbak Elvira sama Naila sama-sama korban. Terus Naila, kayaknya korban KDRT juga deh Bang. Laki-laki emang begitu. Kalau ngerasa dirinya perkasa, jadi jawara nikah deh. Di kampung gua ada tuh. Wah, bininya banyak. Bininya tuh sampai pada bertarung. Nah dia mati sama perempuan. Dibunuh sama istrinya gitu Bang? Bukan, matinya sih nelan buah duren apa bijinya. Lagi deh, mendingan lu ikutin deh. Apa maunya tuh si Elvira. Jadi amal deh buat lu, jadi arwah. Iya Bang. Letoy amat, kurang vitamin kali. Jadi saya minta semua staf-staf harus bekerja dengan baik, oke? Halo Tan. Hai Beb. Maaf Bu, maaf. Saya nggak sengaja Bu. Waisa, kamu gimana sih? Kok kamu ceroboh? Ini namanya kamu mencelakakan tamu loh. Ayo minta maaf. Maaf ya Bu, saya nggak sengaja Bu. Ini udah gak apa-apa. Iya, Bel. Atas nama restoran, Tante minta maaf ya. Ya udah gak apa-apa Tan, aku telat dulu ya. Gini banget sih. Kemarin juga datang gak kena apes. Udah ayo, pergi. Faisal. Iya, ada apa Bu? Sini. Aduh, passwordnya apa ya? Tanggal lahir bukan. Nomor rumah bukan. Jangan-jangan staf itu sengaja ya? Aduh. Gak bisa lagi. Aduh.
Gimana? Udah bersih? Nggak bisa hilang sih Tante, tapi udahlah nggak apa-apa. Posisinya berubah? Mbak Elvira, Mbak Naila, boleh saya duduk di sini? Supaya saya bisa jadi saksi. Aku kesini. Aku mau kasih tau hal yang penting ke Mas Daf. Kamu pikir setelah semua yang kamu lakuin ke saya akan percaya? Aku mau kasih tau semuanya. Mbak Naila? Mbak Naila? Mbak? Mbak Naila? Mbak Naila? Mbak Naila? Saya minta kalian kumpulkan semua bukti, periksa saksi, dan juga periksa rekaman CCTV. Siap, Dan? Siap, Dan. Tolong. Tolong aku. Suster Sekar. Kenapa kamu kedinginan? Kamu lagi sakit? Pakai ini ya? Nggak usah, Mas. Saya nggak apa-apa kok. Oh, atau gini, aku coba cari selimut deh. Ya? Nggak usah, Mas Satria. Kamu yakin? Oh ya, Mas. Ini hasil pemeriksaan rumah sakit. Dugaan kematian Naila karena keracunan, Mas. Tapi itu baru dugaan awal.
Nanti jenis dan kadarnya baru bisa diketahui setelah hasil otopsinya selesai. Iya, makasih. Saya nggak nyangka. Padahal tadi baru aja ketemu di kafe. Keadaannya sehat-sehat aja. Tapi sekarang seperti ini. Aku jadi keinget sama Laras. Kurang lebih sama. Baru aja ketemu sama aku. Tiba-tiba dia hilang. Dan bahkan dinyatakan meninggal di danau. Waktu dan takdir emang gak ada yang tahu. Hari ini kita masih bareng-bareng. Tapi beberapa menit, beberapa jam atau hari ke depan, kita bisa aja udah pisah alam. Bu Elvira, silahkan jelaskan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau ibu nggak bersalah, tolong ceritakan kronologinya kenapa ibu Naila bisa meninggal dunia. Saya dan Naila emang bermasalah. Tapi harusnya pertemuan itu kami berdamai. Dan saya nggak tahu kenapa akhirnya bisa gini, Pak. Saya berani bersumpah. Bukan saya pelakunya. Walaupun saya benci sama dia, tapi saya nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Justru biasanya kebencian menjadi satu-satunya pemicu. Saudari Elvira, saya harap Anda bisa bekerja sama dengan baik. Tolong berhenti menyembunyikan banyak hal, karena semakin lama Anda berbohong, semakin Anda berupaya untuk menyembunyikan. Percayalah, kami kepolisian semakin bisa melihat kebenarannya. Tapi demi Tuhan, Pak. Bukan saya pelakunya, Pak. Baik, saya tidak butuh sumpah Anda. Yang saya butuh penjelasan Anda soal video ini. Lihat baik-baik. Dari rentan waktu sangat jelas Anda 15 menit lebih dulu sampai ke kafe. Sebelum korban tentunya. Dan sekarang saya minta penjelasan Anda. Bisa dijelaskan? Walaupun saya datang duluan, bukan berarti saya yang ngebunuh dia, Pak. Itu aja? Saya minta Anda untuk tetap tenang dan duduk kembali. Saudari Elvira, terlihat jelas ada ketegangan di mata Anda. Ada stres di gestur Anda. Saya semakin yakin bahwa Anda menyembunyikan sesuatu dan Anda sedang berbohong. Lebih baik Anda katakan yang sejujurnya sekarang. Sepertinya akan ada arwah lagi yang datengin aku. Naila, apa kamu tahu siapa yang bunuh kamu? Saya nggak mungkin berbohong, Pak. Dan saya juga nggak akan berkelit. Pak, kalau Bapak nggak percaya sama saya pamit dulu, Pak. Kenapa dilepas, Dan? Kalau memang dia terduga, kenapa nggak ditahan aja, Dan? Belum. Saya belum bisa menangkap dia sekarang. Kita harus tunggu hasil otopsinya keluar dulu.
Kita harus yakin dengan bagaimana dia memasukkan racun itu. Racun jenis apa yang dia gunakan. Semua harus jelas. Tapi pesan saya untuk kalian tetap awasi dia, tetap selidiki dia. Sejauh ini, Elvira tetap dalam dugaan kita. Siap, Dan. Mas! Mas Dava! Oh, Mas. Kamu kenapa sih stres gitu? Naila, Mas. Naila meninggal. Naila meninggal. Kamu tuh dari tadi kemana aja sih? Aku nelponin kamu, kenapa kamu nggak jawab? Aku dari tadi ada meeting, makanya aku nggak bisa telepon. Sekarang aku mungkin bisa bebas dari inceran polisi. Tapi kalau masalahnya makin besar gimana, Mas? Udah kamu tenang ya, kan ada aku di sini. Semua ini gara-gara kamu, Mas. Kalau kamu nggak berkhianat ke Naila, ini semua nggak akan terjadi, tahu nggak? Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Dan kita mendapatkan kiriman CCTV kafe sebelah. Arah kameranya langsung menghadap ke kafe tempat kejadian perkara. Oke. Di mana posisi suaminya Elvira waktu kejadian ini? Belum ada informasi yang jelas, Dan. Masih kosong sekarang, Dan. Baik. Kalau gitu, saya mau Elvira dipanggil untuk pemeriksaan. Terbitkan juga surat interogasi sebagai saksi untuk suaminya, Dava. Karena saya mau keduanya diperiksa. Siap, Dan. Halo, Sekar. Halo Mas Satria. Mas, hasil otopsi Mbak Naila udah selesai. Hasilnya jelas banget, Mas. Kadar sianida tinggi ditemukan di tubuh Mbak Naila. Itu penyebab kematiannya. Baik. Makasih banyak sekali informasinya. Saya janji saya akan segera cari dan menetapkan siapa tersangka sebenarnya. Siap, Mas Satria. Selamat bertugas, Komandan. Siap salah, Komandan. Enggak tepat. Bukan saatnya aku mikirin hal ini lagi. Makin hari makin bandel ya, belajar gimana sih? Ya, namanya juga keceplosan, Bang. Pikir gue nggak pernah muda kali. Sepertinya akan ada arwah lagi yang datengin aku. Naila, apa kamu tahu siapa yang bunuh kamu? Saudari Elvira, bisa Anda jelaskan kepada saya? Apa yang Anda lakukan dengan saudari Naila di kafe? Kenapa saudari Naila sampai meninggal? Apa Anda telah mencoba menaruh sesuatu di dalam minumannya? Memang saya yang pesan minumannya. Tapi kan saya nggak tahu, Pak. Terlihat jelas. Di dalam rekaman CCTV ini, Anda sempat memegang gelas yang akan diminum oleh Naila. Bisa dijelaskan? Pak, saya ini orangnya perfeksionis. Saya lihat gelasnya ada di pinggir. Jadi saya angkat untuk ngebenerin. Pak, saya berani bersumpah, bukan saya pelakunya. Justru saya nunggu Naila minta maaf karena udah godain suami saya.
Mohon maaf, Saudari Elvira. Untuk sementara, Anda harus kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena kami sudah memiliki banyak bukti. Mas, aku nggak mau di penjara, Mas. Tolong aku, Mas. Baik, Saudari Elvira, tolong ikut Pak Dodi dan kooperatif. Silakan. Silakan. Halo, Bel, Tante kan lagi mikirin soal promo resto. Jadi tuh di restoran itu lagi ada menu baru. Menurut kamu di menunya itu hanya foto aja apa pakai model ya? Oh ya kalau menurut aku sih langsung aja makanannya biar fokus, nggak usah ada yang lain-lain gitu Tante. Oh iya. Oke. Aku tampung ya sarannya. Iya Tante. Tante, bentar ya aku mau ke toilet. Aku ikut dulu sebentar. Kemarin mungkin aku gagal dapat bukti yang kamu umbar-umbar, Bel. Tapi sekarang Benar kan dugaan aku? Ternyata Tante Astari emang utak-atik HP aku. Kayaknya dia cari bukti yang aku punya soal dia ikut andil dalam kecelakaan yang Laras. Tante? Bella? Bel, kok HP aku ada di Tante? Iya, tadi ada telepon. Tante pikir pasti ini penting banget. Ya udah, Tante mau angkat. Begitu mau angkat, udah miss call aja. Nih. Oh, ya ampun. Makasih ya, Tante. Saudara Dava, sekarang saya butuh Anda untuk bekerja sama dengan baik. Saya butuh Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan, bisa? Baik, Pak. Pertanyaan pertama, di mana Anda ketika kejadian? Karena menurut pengakuan istri Anda, Elvira, harusnya Anda juga ada di kafe tersebut. Iya benar, Pak. Saya harusnya ada di kafe itu. Tapi masalahnya saya kejebak macet, Pak. Oh, saya sempat ambil beberapa foto, Pak. Jam di foto ini sinkron dengan situasi di tanggal itu. Saat itu memang sedang terjadi macet, dan saya juga sudah cek CCTV di sekitaran situ. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, soal pernikahan Anda. Ada indikasi Anda ini menipu kedua istri Anda karena Anda tidak izin sebelum Anda melakukan poligami. Kalau soal itu, Pak, saya cuma bisa bilang kalau Naila tahu soal ini, Pak. Dan Naila juga, dia selalu senang kalau saya kasih uang hasil dari yang saya dapat dari Elvira, Pak. Baik, berarti menurut Anda Naila tidak masalah dan Naila baik-baik saja saat Anda menikah lagi dengan Elvira? Gimana ya? Tidak secara langsung Naila bilang setuju sih, Pak. Tapi dia tidak menolak untuk kebagian harta dari Elvira, Pak. Tapi masalahnya akhir-akhir ini tuh Naila mintanya
Banyak banget, Pak. Makanya saya stop uang bulanannya. Setelah Anda melakukan itu, Naila ada protes, ada komplain, atau merasa keberatan? Oh jelas, Pak. Naila bukan cuma protes, Pak. Tapi dia itu ngancam saya. Dia bilang dia mau beberin semuanya, Pak. Tapi ya menurut saya Naila sedikit manipulatif, Pak. Gak cuma sekali, Pak, dia ngancam saya kalau dia mau bunuh diri ketika dia meminta sesuatu dan gak saya wujudin, Pak. Jujur, Pak, saya cinta sama Elvira, Pak. Saya sayang sama dia, Pak. Dan ya saya salah. Saya udah ngejebak Elvira untuk jadi istri kedua saya. Tapi saya beneran jatuh cinta sama dia. Cuma di sisi lain, saya juga nggak bisa ninggalin Naila, Pak. Naila yang ada sama saya dari awal, Pak. Oke, kalau pengakuan Anda seperti itu, kenapa Naila seperti keberatan? Naila seperti tidak senang dengan kehadiran Elvira. Ini Pak, awal mulanya. Kalau menurut saya, Pak, Naila itu memang sudah punya niat untuk konfront Elvira, Pak. Sementara Elvira mungkin karena rasa cintanya dia sama saya, ya akhirnya dia berpikiran untuk membunuh Naila, Pak. Padahal saya rasa saya udah berlaku adil sama keduanya gitu. Anda punya bekas luka yang sangat jelas di lengan kiri Anda. Ya. Boleh dijelaskan? Ini Pak, jadi saya tuh punya alergi seafood, Pak. Keterangan dari Dava sangat mencurigakan. Tapi aku belum ada bukti tambahan buat bisa menjerat dia sekarang. Kamu yakin? Udah periksa seluruh CCTV di sekitar kafe ini? Termasuk CCTV dari kafe-kafe sebelah? Sudah, Dan. Tapi semua angle nggak ada yang menunjukkan kalau ada yang menaruh cyanida di dalam minuman di atas meja. Ya. Jangan-jangan mereka udah taruh cyanida itu sejak masih di dapur. Tapi Dan, nggak ada CCTV yang mengarah langsung ke dapur. Dan saya sudah mengecek sendiri. Itu ada satu CCTV yang saya yakin bisa mengarah ke kafe ini bahkan sampai ke dapur. Udah dicek? Belum, Dan. Periksa sekarang. Siap, Dan. Akhirnya kalian datang juga. Aku jadi gak nyaman. Selama ini kan Tante Astari benci banget sama aku. Apa iya dia bisa respect sama aku? Sekar. Ada satu CCTV yang saya yakin bisa mengarah ke kafe ini bahkan sampai ke dapur. Udah dicek? Belum, Dan. Periksa sekarang. Siap, Dan. Ini poinnya. Saya yakin dia pelakunya. Iya, Dan. Apa Komandan mencurigai seseorang?
Belum. Saya harus periksa sekali lagi ke dapur. Saya berharap ada CCTV yang mengarah ke pintu keluar dari belakang. Jaga file. Siap, Dan. Nggak ada kamera CCTV di sini. Gimana caranya saya bisa tahu siapa pelakunya? Dan coba komandan cek lagi CCTV ini. Siapa tahu ada yang terlewatkan. Anda punya bekas luka yang sangat jelas di lengan kiri Anda. Boleh dijelaskan? Ini luka bekas apa? Ini seperti luka yang ada di tangannya Dava. Jovi, langsung buat surat penangkapan untuk Dava. Sekarang. Siap, Dan. Halo, Sekar. Halo Mas Satria. Mas, saya kepikiran deh. Saya tuh baru ingat waktu saya mau ke toilet yang di dekat kafe itu, saya ngeliat Mas ada seseorang pakai seragam waiters, terus ada bekas luka ruam. Apa jangan-jangan orang itu ada hubungannya sama bahan kimiawi yang sebagai alat pembunuhannya Mbak Naila? Ya, sekarang aku yakin siapa orang yang kita cari selama ini. Dia Dava. Aku sudah suruh anggotaku untuk bikin surat penangkapan Dava. Mas Satria yakin dia orangnya? Saya benar-benar gak nyangka. Ternyata suami Mbak Naila sendiri pelakunya. Ya, aku yakin banget. Aku udah punya bukti siapa orang yang masukin racun ke dalam gelasnya Naila. Dan aku minta tolong sama kamu ya, Sekar. Kumpulkan dan siapkan semua bukti visum KDRT-nya Naila. Ini akan dijadikan dokumen pendukung untuk tuntutan kepada Dava. Iya, Mas Satria. Makasih. Untung semua tabungannya Vira udah gua ambil semua ya. Ya uang sini cukup lah. Bisa kabur. Ini gua ketahuan jadi pembunuhnya Naila. Kata polisi-polisi itu masih kelabuin. Siap. Cukup, Saudara Dava. Surat penangkapan Anda kami tahan dengan tuduhan penganiayaan berat sesuai pasal 354 KUHP dan juga pembunuhan tingkat 1 sesuai pasal 338 KUHP. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Enggak, saya tuh nggak bersalah. Itu kan baru tuduhan aja. Kalau Anda nggak bersalah, Anda tidak akan berupaya untuk kabur. Dan polisi sudah memiliki banyak bukti-bukti terkait kejahatan Anda. Bawa. Siap, Lapor, Dan. Ini berkas dari Suster Sekar. Berkas hasil visum luka KDRT yang dialami oleh saudari Naila. Anda lihat ini? Hasil visum dari Rumah Sakit Citra Medika Tama tentang Naila. Naila meninggal karena ada racun. Jadi kamu pelakunya, Mas? Kamu yang ngebunuh Naila? Enggak sayang. Ini polisinya salah nangkap. Mereka cuma salah paham aja. Diam, Mas, diam! Mau bukti apa lagi sih, Mas? Udah jelas-jelas kamu pelakunya. Tapi kamu buat seakan-akan aku yang ngebunuh dia, Mas. Aku kecewa sama kamu, Mas. Dan mulai hari ini, aku akan gugat cerai kamu, Mas. Enggak.
Sampai kapanpun aku nggak mau cerai sama kamu. Jovi, Pak Dodi, bawa ke sel. Ya, ikut kamu. Maafin saya ya Naila. Saya udah berpikiran macam-macam tentang kamu. Padahal kita korban Mas Dava. Mbak, Naila udah tenang di sana. Udah nggak sakit lagi. Saya sedih, Sus. Saya kira Naila tuh pelakor di rumah tangga saya. Ternyata saya pelakornya Naila, Sus. Maafin aku, Naila. Maafin aku. Apa arwah Naila ada di sini ya? Apaan? Enak aja nyuruh-nyuruh gue. Sampaiin aja sendiri. Iya nggak bisa ya. Udah deh. Si Naila udah pergi. Bilang sama Elvira. Naila udah maafin dia ya. Mbak, udah ya. Mbak Naila pasti udah maafin Mbak Elvira kok. Sekarang lebih baik kita doain Mbak Naila supaya tenang di alam sana. Sekar, aku butuh bantuan kamu. Bantuan apa? Aku mau minta tolong sama kamu temenin mama aku ya. Mas Satria nggak salah orang. Minta tolong sama saya. Mas, kita ini nggak ada hubungan apa-apa. Jadi jangan seolah-olah nganggap saya tuh calon mantunya mama kamu dong. Oh, jadi ternyata selama ini kamu berharap dalam hati untuk bisa jadi calon menantu mama aku. Apaan sih? Tadi? Enak aja. Enggak? Panggil aja tuh si Bella. Secara mama kamu ngefans banget sama Bella. Cemburu lagi sama Bella. Bersaing dong yang sehat. Kalahin Bella. Apaan sih, geret banget jadi orang. Siapa juga yang cemburu? Ya udah, aku minta maaf. Orang bercanda doang. Tapi sekarang beneran. Aku butuh bantuan kamu. Soalnya mama punya masalah. Tensi darahnya tuh tinggi. Dia itu stres sedikit. Langsung melonjak tensi darahnya. Aku takut dia kenapa-napa. Tolong ya, periksa keadaan mamaku. Maafin aku, Sekar. Aku terpaksa bohong. Karena aku gak mau Bella terlalu dalam masuk ke hidup aku dan mama. Makanya aku lebih memilih kamu untuk nemenin mama. Ya? Ya udah deh, saya mau. Tapi dengan syarat ya. Saya cuma ngecek aja tekanan darahnya Bu Astari. Udah, itu aja. Ya. Kok berhenti? Ayo masuk ke dalam. Mas Satria, Mas yakin mamahnya Mas Satria mau dirawat sama saya? Sekar, percaya sama aku. Mama itu sekarang udah berubah. Dia udah menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan aku yakin nih, Mama di dalam udah nungguin kamu dari tadi. Akhirnya kalian datang juga. Aku jadi gak nyaman. Selama ini kan Tante Astari benci banget sama aku. Apa iya dia bisa respect sama aku? Sekar,
Andai aja dulu Tante Astari bisa nerima aku seperti ini. Mungkin hidupku gak akan tersiksa. Mungkin juga aku gak akan mati tenggelam di danau itu.